Kesombongan. Tapi tadi pagi, ya, ketika saya doa, yang Tuhan taruhkan itu ada satu kisah, dan saya sangat, ketika saya merenungkan, itu luar biasa, dan saya sangat percaya ini memberkati teman-teman ini. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Hosea. Ini saya sangat percaya menjadi berkat buat teman-teman youth, buat pelayan-pelayan, buat youth, bahkan buat CDN. Haleluya. Ketika tadi saya bolak-balik renungkan, ya, saya baca firman Tuhan, wow, luar biasa. Padahal saya sudah mempersiapkan dengan matang mengenai pride atau kesombongan. Ya, kita buka kitab Hosea pasal yang pertama, teman-teman yuk. Ya, ayat yang pertama, mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. Ini luar biasa. Perikopnya di situ, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kau inilah seorang perempuan sundal, dan peranatkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Ya, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diplai, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku mematahkan busur panah Israel di lembah Yesreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhamah kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau dengan pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo Ruhamah, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Amin kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Sampai di situ dulu, sampai ayat yang ke-9. Teman-teman youth yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, ya,
Firman Tuhan yang kita barusan baca berbicara mengenai Hosea. Hosea ini adalah seorang nabi, walaupun banyak para hamba Tuhan menerjemahkan ada nabi besar, ada nabi kecil, dan Hosea ini digambarkan banyak hamba Tuhan sebagai nabi kecil. Tetapi saya tidak akan membahas, kita tidak akan mempelajari apakah Hosea nabi kecil atau nabi besar, tetapi kita akan mempelajari begitu hebatnya Hosea dipakai Tuhan. Hosea dipanggil Tuhan sebagai seorang nabi, memiliki satu ketaatan yang tidak dimiliki bahkan oleh nabi-nabi besar pendahulu. Ya, kalau teman-teman yuk baca, renungkan sebagaimana panggilan Hosea sebagai nabi, tapi ketika Tuhan melihat ketidaksetiaan bangsa Israel yang disebut adalah umat pilihan Allah, ya, berfirman kepada nabi. Bayangin nabi, kalau sekarang mungkin pendeta, hamba Tuhan, pastor. Apa jadinya ketika Tuhan berfirman kepada seorang nabi, dikatakan tadi di ayat itu, ya, kau inilah perempuan sundal itu yang bernama Gomer. Ya, akan menjadi satu bahan cemoohan dan pergunjingan ketika seorang hamba Tuhan menikahi seorang perempuan yang tidak baik. Tanda kutip dikatakan di situ wanita itu adalah wanita sundal. Kalau si terjemahan sekarang kemungkinannya wanita sundal yang bernama Gomer ini yang dimaksud adalah sekarang mungkin menjadi pesta. Mungkin kalau diterjemahkan ke dalam dunia sekarang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ceritanya kenapa Allah berfirman berkata kepada nabinya, nikahin, ambillah perempuan sundal itu sebagai istrimu dan lahirkanlah daripadanya anak-anak sundal. Kalau mungkin Allah berfirman kepada para hamba Tuhan, para pendeta, pastor di zaman now, akan menguji sampai puasa 30 hari. Ini benar gak ini suara Tuhan? Yang baik-baik aja masih saya berpikir, lah ini disuruh saya menikahi wanita sundal. Tapi tahu gak teman-teman yuk, ketika Allah berfirman, Allah tidak pernah salah. Ketika Allah bersabda, memberikan satu perintah, dia tidak pernah salah dalam berkata-kata, dalam berfirman, dalam menunjuk, dan dalam menentukan. Itu yang saudara harus saya paham. Ya, pelajaran apa yang saudara dan saya bisa pelajari dari kasus, dari kisah cerita dari Hosea? Ya, kalau pertama dikatakan di situ bahwa arti dari Israel, ya, berilah nama di ayat yang keempat di situ, ya, berilah nama Israel kepada anak itu. Perhatikan, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan Israel. Menjadi taat menjadi hal yang sangat tidak mudah, teman-teman. Namun kalau kita membaca kisah ini tadi, Hosea berhasil menunjukkan ketaatan dan berbuah berkat. Ya, berkat itu tidak hanya secara personal bagi Hosea atau bagi keluarganya, tetapi buah dari ketaatan dari Hosea, seorang nabi yang mau mendengar dan melakukan. Kata taat itu diterjemahkan adalah tunduk. Tunduk. Ya, jadi kalau hari-hari ini banyak orang mengekspresikan ketaatan namun tidak memiliki penundukan diri atau tidak tunduk terhadap perintah Allah, terhadap firman Tuhan, sebenarnya itu belum masuk kategori taat. Ya, taat itu juga berbicara tidak berbantahan. Ya, taat itu juga berbicara tentang pengorbanan. Taat itu juga membutuhkan ketekunan, kerelaan, keberanian bahkan. Kalau saudara tidak memiliki keberanian untuk taat, saudara pasti mundur terhadap firman. Kalau firman ini datang kepada saudara, apa jadinya? Apa kata mak gua, bapak gua, bagaimana masa depan gua, lingkungan saya?
Hosea, saya ulangi, berkat ketaatannya bukan hanya pada personalnya, tetapi berkat yang luar biasa itu menjadi berkat bagi nasional. Kenapa saya bilang berkat terjadi bagi nasional? Karena berkat ketaatan Hosea ini berdampak kepada pemulihan bangsa Israel. Nanti kita akan bahas, baca di ayat yang mulai dari ayat 10 sampai 12. Kalau saudara teman-teman yang baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 9, kayaknya ngambang. Kok diberi nama Israel, anaknya itu dikatakan aku akan memutus pemerintahan Israel? Ketika anak itu dilahirkan, udah itu dilahirkan lagi anak yang pertama, yang dikatakan di situ anak yang kedua, ya, bahwa aku bukan Allah mereka, bahkan lo Muhammad ada lo amin. Itu berbicara tentang tidak ada satu yang baik arti nama itu. Tetapi perhatikan, bangsa Israel pun mendapatkan janji keselamatannya kembali melalui ketaatan dari Hosea. Itu semua tak lepas ya ketika Hosea memilih taat akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan walau ia menderita. Kalau kita coba berimajinasi teman-teman yud, ketika itu imajinasikan, coba saya menggiring imajinasi teman-teman yud, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Hosea seorang nabi, ya, dia datang menikahi pelacur, ya, wanita Sunda. Ya, teman-teman tahu bagaimana kebiasaan dan karakter wanita yang sudah tidak benar demikian. Ketika dia dibawa ke rumah Tuhan, tidur di paspori, tetap aja nadinya yang darahnya. Di sana lebih nyaman dari sini. Di sini didoain melulu sih gak nyaman. Di sini dinasihatin melulu gak nyaman. Darahnya, karakternya sudah terikat ke sana, dan dia akan memberontak pada suasana dia yang baru, pada keadaan dia yang baru. Dia pasti akan memberontak. Betapa menderitanya pada waktu itu Hosea menghadapi yang namanya Gomer. Haleluya. Kadang-kadang kita ketaatan kita belum sampai sana. Kita disuruh bangun pagi jam 5 aja itu sudah berontak. Apaan sih itu kita suruh Bible Holik aja kalau bisa Tuhan. Oh itu satu kitab aja. Langsung nggak usah pakai 2 pasal dah. Langsung saya baca selesai satu kitab aja, nanti belakangan 2. Yang jelas sudah tulis di sana. Selesai 11 sampai 31. Ada pengajaran yang kita dapat dalam hal ketaatan. Ketika teman-teman continue konsisten dalam membaca 2 pasal, ada ketaatan. Kenapa? Saudara bisa menikmati, ada berkat-berkat, ada teguran, ada pemulihan dalam setiap pasal, ayat-ayat dalam 2 pasal. Tapi kalau saudara baca langsung 6 pasal, tidak ada lagi, karena kita ngejar target. Wah, daripada gue dicap jelek nih, wah gue baca aja lah sekalian babak 14, 7 pasal. Oh, bukan begitu. Ini yang dialami oleh Hosea. Secara manusiawi dia sangat bertolak belakang, keinginannya tidaklah demikian. Dia juga manusia, dia membutuhkan apa yang terbaik. Tetapi ketika Allah berfirman, dia belajar taat walau dia menderita, teman-teman. Wah, ya, Hosea sebagai seorang nabi harus menjadi suami dari perempuan Sunda. Saya menulis di sini, yang menjadi ayah Israel, Lo-Ruhamah dan Lo-Ami, ketiganya adalah anak-anak Sunda. Ya, tapi kita bersyukur kepada Allah pengorbanan seorang Hosea tidak pernah sia-sia. Cahaya pengharapan bagi Israel pun terbit bagi fajar di pagi hari. Sebelumnya Tuhan menolak Israel karena ketidaksetiaannya. Israel yang disebut dari bangsa pilihan, tetapi tidak menjadi setia karena mereka memberi belakang mereka kepada Tuhan. Namun setelah itu mereka disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Perhatikan nanti di ayat selanjutnya. Allah juga mengatakan bahwa kelak mereka akan menjadi bertambah banyak jumlahnya. Lebih mengagumkan lagi teman-teman, yang di situ dikatakan orang Yehuda dan Israel, yaitu 2 kerajaan yang telah terpecah mulai dari pembuatan di Babel itu, akan bersatu kembali di bawah satu pemimpin, satu pimpinan. Ya, kemasyhuran Israel di sini, ya, dan Yehuda itu pun dinyatakan kepada Hosea. Firman Tuhan menegaskan supaya Hosea menyebut saudara-saudaranya laki-laki dengan Amin. Itu yang dimaksud. Saudara laki-laki dia nama Amin
Lo amin, saudara laki-laki dia. Ya, artinya bangsa sementara. Panggilan kepada saudara-saudara perempuan adalah ruhama, artinya kasih. Allah sedang menunjukkan kasihnya, kemurahannya kepada bangsa yang sudah memberi belakang kepada dia. Ketaatan Hosea kepada Tuhan dengan segala pengorbanan dan keberaniannya, teman-teman yuk, ya, layak untuk saudara dan saya renungkan hari-hari ini. Hal apa yang saudara dan saya bisa pelajari dari ketaatan Hosea ini, seorang nabi? Ketika saudara menjadi seorang mentor, ketika saudara menjadi seorang mentor, ketika teman-teman youth adalah seorang pelayan-pelayan di CBN yang Tuhan percayakan, ketika saudara menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya memiliki karunia yang Tuhan percayakan, yaitu membawa kabar baik kepada orang lain, saudara ditantang sore hari ini oleh apa yang dibangun, apa yang disampaikan, digambarkan oleh Hosea. Ketaatan saudara, seberapa sering saudara belajar taat dan melakukan ketika satu, sebagai seorang mentor, saudara tidak hanya cukup memberi nasihat, tapi saudara memberi teladan. Bahkan mentor harus memberkati, menjadi berkat. Artinya ada satu pengorbanan. Ketika kita harusnya bisa akui, kita bisa jalan-jalan, kita bisa happy menikmati hidup kita dengan gaji yang sudah kita terima, dengan pekerjaan yang terbaik, tetapi saudara harus memberi ketaatan. Saudara harus taat untuk memperhatikan menti-menti saudara. Saudara harus mulai belajar. Harusnya saudara bisa main game, mengikuti kesenangan, tetapi saudara harus belajar taat untuk bisa ikuti jadwal kunjungan. Atau ketaatan apa yang saudara dan saya Tuhan ajarkan hari-hari ini sebagai anak-anak youth, sebagai terang-terang Kristus. Di momen-momen Natal ini, saudara harus mulai belajar memiliki satu ketaatan, mulai dari hal kecil. Ya, jangan langsung pernah berdoa, Tuhan, bagaimana kalau Tuhan hadapkan aku seperti Hosea? Ya, yang kecil aja teman-teman, masih mikir, masih berbantahan, masih berkalkulasi, pegang kalkulator. Tuhan, kalau ini begini-begini, wah ya begini dong Tuhan, ada dua rugi Tuhan. Haleluya. Tapi teman-teman yuk, ketaatan itu membutuhkan pengorbanan. Kalau teman-teman yuk membuat satu ketaatan, contoh, ya ini saya buat secara kalkulatif. Teman-teman mau bekerja di bidang apa? Saudara, teman-teman sudah mulai berdoa mengerjakan untuk masuk kuliah. Saudara harus memiliki ketaatan untuk belajar. Ketaatan saya bilang tadi itu bersinergi dengan ketekunan, pengorbanan, dan keberanian. Orang tidak bisa taat kalau dia tidak berani melangkah, walau itu kadang-kadang menimbulkan penderitaan. Dibutuhkan keberanian untuk bisa taat. Dibutuhkan ketekunan dan konsistensi untuk saudara bisa taat dengan firman Tuhan. Jangan hari ini taat, besok itu namanya hari ini tobat, besok kumat, hari ini tobat, besok kumat. Itu bukan definisi atau arti dari ketaatan. Itu sebabnya ketaatan membutuhkan ketekunan. Ketaatan membutuhkan pengorbanan. Kadang-kadang ada hal-hal kesenangan kita, kegemaran kita, ada hal-hal yang kita senangi, mungkin itu hobi kita, apa kita, harus kita korbankan hanya untuk satu ketaatan. Dan jikalau itu ketaatan sesuai kebenaran firman, percaya akan ada berkat yang luar biasa, bukan hanya untukmu, tetapi untuk orang lain. Contoh, ketika teman-teman youth dalam proses pementoringan, saudara mungkin berkorban secara materi, saudara membelikan ini, saudara mensupport, bahkan mungkin uang sekolah, menti saudara atau hal-hal yang lain. Itu bukti dari saudara belajar taat, dan di dalam ketaatan saudara ada pengorbanan. Berkatnya bukan hanya buatmu, tetapi ada orang-orang yang menerima berkat itu dampak yang dialami, yang dikerjakan, yang diperbuat, yang dibuahkan oleh hasil ketaatan dari seorang Hosea. Sehingga ada keselamatan, ada pemulihan yang terjadi bagi bangsa Israel. Ada penyatuan kerajaan antara Yehuda dan Israel yang terpecah berpuluh-puluh tahun.
melewatinya dan ada berkat, baru kita sadar, oh itu rupanya dulu kenapa saya harus taat melakukannya. Haleluya. Saudara teman-teman yang mau belajar taat mulai sore hari, taatlah kepada firman Tuhan. Ya, ada penderitaan di dalam mentaati firman Tuhan, di dalam mengikuti Bible Holic itu secara kontinu dan konsisten. Ada pengorbanan, amin. Tapi percaya nggak, ada berkat yang luar biasa. Bukan hanya buatmu selalu yang mengikuti ketaatan, tapi ada berkat bagi orang lain. Buat siapa, pastor? Percaya nggak kalau saya bilang itu ada berkatnya buat anak cucu nanti? Harus percaya. Ya, ketaatan saudara merenungkan firman Tuhan hari ini, itu kan berimbas, berkatnya akan turun kepada anak-anak kita kelak. Wah, umur saya masih 17, pastor. Oh, tidak ada yang sia-sia. Pengorbanan pasti menghasilkan berkat, dan berkatnya bukan hanya buat saudara, tapi buat orang-orang lain. Ketaatanmu akan memberkati orang-orang yang di sekeliling. Haleluya. Ya. Perhatikan ayat yang ke-10. Ya, ini berkat. Kalau tadi di atas itu penderitaan semua. Saya sangat percaya bahwa pada waktu itu ketika lahir di Israel, udah itu ketika lahir lagi anaknya yang kedua, saya sangat percaya di daerah sekitar lingkungan atau tempat tinggal atau kediamannya, pelayanannya Hosea pada waktu itu, mungkin saya memikirkan pikiran liar saya, jangan-jangan Hosea sempat menjadi pergunjingan pada waktu itu. Gila tuh Nabi, masa perempuan sudah dinikahi dapat waksit dari mana itu? Wah, itu nggak benar, sesat tuh Nabi, sesat benar-benar. Kalau zaman now itu udah trending topik Instagram dan di Twitter. Hosea menikahi wanita Sunda. Lantas gue lagi trending topiknya di situ, hamba Tuhan yang Sunda, karena dia menikahi wanita Sunda. Jadi topik apa? Topik trending topik, ya kan? Tapi pada waktu itu saya renung-renungin juga mengalami hal yang sama. Dia sangat menderita. Mungkin pada waktu itu juga dia mulai memberontak, Tuhan kenapa? Apakah tidak ada lagi hal yang terbaik? Atau adakah mungkin dia kalkulasian juga dengan Tuhan? Yang lain Tuhan, jangan langsung yang begini. Bukankah aku mempermalukan Tuhan kalau menikahi wanita demikian? Aku seorang nabi. Tapi dikatakan berkat buah dari ketaatan seorang Hosea. Perhatikan ayat yang ke-10, mari kita baca. Ya. Tetapi kelak, perhatikan, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan mereka, kamu bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, ya. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudaraku laki-laki, amin, dan kepada saudara-saudaraku perempuan, ruhama. Artinya teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu pelajaran ketaatan dari Hosea membawa pemulihan dan keselamatan bagi bangsa Israel. Apakah hari-hari ini pengorbanan, pelayanan, kunjungan kita, pementoringan kita lakukan tidak dengan sepenuh hati dan tidak dengan ketaatan? Ya, ketika kita lakukan dengan ketaatan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, kita lakukan hanya semata-mata untuk Tuhan dan tidak melakukannya untuk dunia ini, untuk orang-orang yang ada di sekitar, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Ada berkat yang luar biasa. Ya. Ada berkat yang luar biasa. Hari ini mungkin ada satu pepatah itu berkata, kalau papanya itu SMA, anaknya ya S1, cucunya berarti S2. Apakah papa itu tidak pernah memberkati anaknya? Saya percaya. Sebandal-bandalnya, seburuk-buruknya seorang bapak, dia memiliki kerinduan buat anaknya. Dia pasti pernah berdoa menyebut, Tuhan, aku berkati keturunanku lebih baik dari aku.
Haleluya. Jadi jikalau orang yang tidak takut dan mengenal Tuhan saja bisa melakukan hal demikian yang kelihatannya tidak ada apa-apanya, betapa lebih tepatnya lagi orang-orang yang sudah kenal Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, begitu taat, dampaknya, buahnya luar biasa. Artinya teman-teman yuk, kalau ketaatan yang pertama ini berbicara tidak berbantahan. Kadang-kadang berkat itu tidak tercurah, tidak sampai pada kita karena kita berbantahan. Betul nggak? Seberapa banyak anak-anak Tuhan tidak kesampaian berkat yang luar biasa untuk bicara, bukan hanya berkat materi, itu berkat rohani lebih berharga. Banyak tidak kesampaian, banyak tidak bisa kita terima, kita tidak bisa nikmati karena kita berbantahan, karena kita mengkalkulasi apapun yang Tuhan katakan, kita berkalkulasi. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia begitu langsung hitung ruginya. Ya kan, kalau aku begini-begini tergimana, kalau aku begini-begini tergimana, ya kan, kalau aku pelayanan tergimana. Haleluya. Ya. Nah yang kedua, kita belajar ketaatan. Ya, dua hal yang saya mau sampaikan sore kali ini. Kita belajar ketaatan dari seorang yang bernama Yesaya. Ya, kalau tadi ketaatan dari seorang Hosea membawa keselamatan, membawa pemulihan, penyatuan dua kerajaan antara Yehuda yang terpecah dengan Israel selama ini. Ada blok utara dan selatan, tapi disatukan hanya karena ketaatan dari seorang nabi yang bernama Hosea. Ya kan? Sehingga disebut, ya, ketika ketaatan itu dilakukan oleh Hosea dari yang bukan umat, dikatakan di ayat yang ke-11, kamu bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak ya Allah yang hidup. Luar biasa buah dari ketaatan ini. Ketika saudara memberi ketaatan, membawa kabar baik ke orang-orang di luar sana, harusnya mereka tidak mengenal kasih karunia, harusnya mereka hidup dalam penghukuman, tapi karena ketaatan saudara memberitakan, bersaksi dan memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan, mereka menjadi anak-anak Allah, mereka menjadi orang-orang yang dikasihi. Itu sebabnya mari saya mengajak teman-teman yuk, tidak ada satu kesaksian dan perbuatan pelayanan saudara yang sia-sia ketika saudara lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Gambaran itu tadi, ya. Ketika saudara pergi bersaksi, kadang-kadang bersaksi itu kan kita bingung mau menyaksikan apa. Bagaimana? Saya mulai dari mana untuk menginjili orang? Saya mulai dari mana untuk memberitakan kebaikan Tuhan? Mulai dari ketaatan. Pernah nggak bagi yang teman-teman yang naik kereta ke Jakarta? Pernah nggak ada di samping saudara ada satu dorongan untuk mulai berkenalan dan menceritakan? Atau kadang-kadang kita, ya Tuhan, banyak orang di malu. Gue mulai dari mana Tuhan? Ntar kalau gue bisa jelas dia tanya, malu gue mempermalukan Tuhan lagi. Waduh, wis, rohani malu dia. Mempermalukan Tuhan. Padahal lebih Tuhan dipermalukan karena kita tidak bersaksi. Haleluya. Betul nggak? Seberapa banyak kita begitu? Saya memiliki pengalaman hal-hal yang demikian. Ya, saya sudah beberapa kali bersaksi ketika ngamen itu di bis PPD sampai leher saya dikalungin celurit. Itu bukan perkara gampang. Belum menikah dan pacar aja enggak. Tapi ada berkatnya teman-teman. Haleluya. Saya sangat percaya ketika itu kalau saya nggak nginjil, ketika saya nggak itu di PPD lagi. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak dihukum, tapi bayangin aja penumpang bis PPD itu jurusan Grogol Pasar Minggu penuh dan kita lagi seperti rehat bonti aja sih. Siapa yang percaya diselamatkan dan tidak percaya daripada nama Yesus dihukum. Ada yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi karena itu dorongan, kita hanya belajar taat. Itu bukan rutinitas. Sehingga ketika saya dikalungin celurit, saya juga nggak takut mati. Kalau sekarang mungkin dia coba kemarin saya sebenarnya dicelurit. Tapi itulah buah ketaatan. Kadang-kadang keraguan saudara yang membuat saudara
tidak mendapat apa-apa, bahkan mendapat salah. Betul nggak? Pergi nggak ya gua kedua yang hari Jumat ini? Pergi nggak? Enggak. Gua bilang aja begini dah, gua masih bicara ya, gua masih. Padahal dalam hati pergi nggak ada yang main gitar, pergi ya. Udahlah, ada ntar di sana, gua mau kenal di sana. Itu bentuk ketaatan yang kadang-kadang kita merasa sepele. Tapi ada berkat. Ketika kita datang, kebetulan memang benar tidak ada yang main gitar. Apakah bukan diberkati semua orang yang ada di situ yang ikut memuji menyembah Tuhan? Itu contoh. Ada jenis ketaatan-ketaatan yang lain kadang-kadang yang kita abaikan. Ya. Yang kedua, yang ketaatan yang sangat membuat malu. Kalau ketaatan yang dialami, yang dilakukan oleh Hosea tadi, ketaatan yang membuat dia menderita tapi membawa pemulihan. Yang kedua itu ketaatan yang sungguh-sungguh tidak dimengerti. Kadang-kadang ketaatan itu tidak perlu dimengerti, teman-teman. Ya, kalau saudara tahu hasilnya, kadang-kadang kita pasti tahu. Misalkan gini, kamu harus begini, di sana kamu dapetin semuanya normal, betul nggak? Tapi coba kalau saudara taat lakukan sesuatu yang saudara tidak ngerti, tapi kerjakan aja, siapa gitu? Ya kan? Kalau di TNI ada satu ketaatan yang mutlak begitu. Ini siap, yang ada jelas siap. Dia nggak tahu di sana entah siapa yang mau dibantai, dia nggak tahu apa yang akan dihadapi di sana, yang jelas siap. Ada kadang-kadang perlu filosofi TNI itu dibawa pada anak Tuhan. Itu berbicara ketaatan. Mari kita belajar dari kisah yang kedua, ya, mengenai ketaatan dari Yesaya. Yesaya pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya, saya akan bacakan. Pada tahun ketiga, panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod, lalu memerangi dan menyebutnya dan merebutnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Ya, ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia, demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Ya, maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir kebanggaan mereka, dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, beginilah nasib orang-orang yang kami harapkan. Ya, kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan supaya diselamatkan dari Raja Asyur, bagaimana mungkin kami terluput? Perhatikan, ketaatan merupakan hal yang tidak mudah dalam relasi dengan Allah. Ya, Yesaya ini adalah seorang nabi yang hidup pelayanan seorang nabi pada waktu bangsa Israel juga masih ada di pembuangan. Ya, ada kalanya kadang-kadang sebuah ajaran, sebuah perintah itu bisa dapat kita mengerti seperti yang saya sampaikan. Ya, kita dapat mengerti sebuah perintah dan ajaran dengan jelas, namun tetap aja sangat sulit untuk mentaatinya. Ajaran yang sudah sangat jelas, perintah yang sangat sulit jelas, itu pun kita sangat susah untuk bisa mentaatinya. Lah ini disuruh dia buka kasutmu, buka bajumu, dan berjalanlah 3,5 tahun dengan telanjang di depan orang-orang di tengah-tengah bangsa Ethiopia dan Mesir pada waktu itu. Bukankah itu hal yang mempermalukan? Malu, nabi lagi. Tetapi apa yang dikerjakan? Ini berbicara tentang sebenarnya Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk memperingatkan keangkuhan, kesombongan dari bangsa Ethiopia dan orang Mesir. Tetapi yang menjadi poin kita sore hari ini, ketaatan seorang nabi. Seolah-olah sekonyong-konyong dia seperti mempermalukan dirinya di hadapan bangsa itu ketika dia harus taat. Kadang-kadang kita juga demikian, teman-teman. Ya,
Kita taat kalau kita tahu dampaknya di sana. Saya sangat percaya sama seperti yang pertama, poin yang pertama, Hosea itu tidak mengetahui akan dampaknya akan ada terjadi keselamatan dan pemulihan atas bangsa Israel, akan ada penyatuan dua kerajaan antara Israel dengan Yehuda. Saya sangat percaya Hosea tidak memahami, tapi dia taat dan dia berkorban. Namun Yesaya di sini ini lebih hebat lagi. Kenapa? Dia seorang nabi, dia suruh berjalan 3 tahun. Wow. Ya, hanya untuk memberi peringatan kepada bangsa Ethiopia yang gagah perkasa, yang sombong, yang kuat, yang mengandalkan berhala-berhala dan kekuatan tentara berkuda mereka. Allah sudah berfirman, pergi, kau kasih peringatan kepada bangsa itu. Beginilah pertanyaannya, dalam perintahnya itu ia membuat dia malu, tapi dia taat sebagai anak Tuhan. Kadang-kadang kita juga dituntut demikian, walaupun itu mempermalukan. Saya sangat percaya ada satu kesaksian hamba Tuhan, gembala sedang CDN. Saya teringat itu ketika saya renungkan firman Tuhan ini dengan ketaatan yang diberikan dikesaksikan oleh beliau. Teman-teman mungkin sudah pernah sering dengar kesaksian hamba gembala sedang kita. Ketika di kantornya di Jalan Nuri di kota itu, pada waktu itu Tuhan berbicara bahwa dia akan ikut daerah itu akan banjir, sehingga dia buat goni-goni pasir di situ. Itu kan berbicara ketaatan, toh? Itu berbicara ketaatan, teman-teman itu. Dia buat goni-goni pasir semua di depan kantor dia, ruko dia itu. Dan ada orang India kalau tidak salah dikatakan tetangga ruko dia bilang, Pak Hendrawan, Pak ini, bayang, sampai dibilang gila. Kalau begini kan gila, toh? Tapi melihat taat. Artinya Tuhan sedang memperingatkan pada waktu itu akan terjadi kebanjiran di sini. Ya, kasih contoh, kasih teladan, buat pagar-pagar dari pasir, goni-goni pasir di sini. Ya mungkin kita tidak tahu apakah beliau sudah menyampaikan juga ke tetangga-tetangga kantornya, tapi mungkin ke tetangga kantornya berpikirnya lain. Pak, ini bapak ini udah mulai lalir ini, udah mulai agak sedikit ini. Perhatikan, kadang-kadang ketaatan kita seolah-olah saudara dan saya dipermalukan, tetapi ada tujuan Allah, ada berkat Allah, ada kehendak Allah. Poin dari ketaatan saudara dan saya harusnya kehendak Allah itu digenapi. Kehendak Allah itu kita kerjakan. Itulah buah dari ketaatan, saudara. Walaupun kadang-kadang ketaatan itu sepertinya seolah-olah kita dipermalukan, tapi Allah tidak dipermalukan, karena saudara dan saya tahu seberapa banyak sesungguhnya ketidaktaatan kita yang membuat Allah dipermalukan. Kita pikir ketika kita taat, tapi itu seolah-olah tidak populer ketaatan itu, kita menjadi merasa malu dan kita seolah-olah membela Tuhan. Kalau itu kukerjakan Tuhan, bukankah aku mempermalukan Tuhan? Ketika aku hanya bekerja sebagai office boy, bukankah aku akan mempermalukan Tuhan? Sehingga kita tidak mengambil pekerjaan office boy. Padahal kita sangat percaya awalnya itu pekerjaan dari Tuhan. Tapi ketika kita mulai berpikir, mengkalkulasi, kalau pekerjaan itu, apa kata orang, bagaimana kalau anak-anak yang tidak melihat, apakah kau tidak dipermalukan? Bukankah kau berkata, kami anak-anakmu hanya seharusnya sebagai kepala, bukan menjadi ekor. Kenapa kau harus jadi office boy? Seolah-olah kita mempermalukan Tuhan. Padahal Tuhan menyuruh kita taat. Itu kehendak. Haleluya. Haleluya. Banyak hal dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda memerlukan ketaatan, tapi lebih cenderung karena kita muda, kalkulasi kita lebih menonjol. Saya berdoa dan berharap dari 2 kisah tokoh mengenai ketaatan mereka yang tidak populer, tapi membawa dampak berkat yang luar biasa, boleh mengajar, boleh membangun, boleh menegur teman-teman youth, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ya, kalau ketaatan saudara, saya ulangi poinnya, kalau ketaatan saudara karena saudara sudah mengetahui ada berkat di sana, itu bukanlah ketaatan. Ya, tapi ketika saudara taat walaupun
Kristus. Saudara akan bertumbuh dalam kasih. Karakter kita pun akan mulai dirombak, ya, akan mulai dibentuk menjadi karakter ilahi Kristus. Haleluya. Itu berkat buat kita. Namun berkat buat orang lain itu besar karena ketaatan saudara dan saya. Hari-hari ini di momen-momen bulan Desember, saya mengajak teman-teman youth CDM, mari mulai memiliki ketaatan. Kalau teman-teman youth disuruh bersaksi bahwa kabar baik. Kalau teman-teman youth ada kegerakan roh menyatakan, kunjungi Bapak teleponin, WhatsApp beliau, WhatsApp ini anak, lakukan. Kadang-kadang kan kita suka menunda karena kita berkalkulasi. Besok masih bisa. Padahal Paulus bilang hari ini, ketika kita lakukan hari ini, kemungkinan ada yang terjadi pada dia yang bisa kita hindari. Karena kita taat. Ketaatan kita bisa menghindarkan orang dari kecelakaan dan bahaya. Ketaatan kita bisa membawa berkat bagi orang yang sedang kesusahan. Haleluya. Saya mau menambah musik berbalik, naik ke atas. Saya mengajak teman-teman yang mulai merefleksikan firman Tuhan mengenai dua ketaatan yang kita pelajari sore hari ini. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa ketaatan itu berbicara pengorbanan. Ketaatan itu berbicara tentang ketekunan. Pengorbanan, ketaatan juga berbicara tentang keberanian saudara untuk melangkah. Ya, saya sangat percaya teman-teman youth yang dikasihi oleh Tuhan bahwa ketika kita taat, saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah. Saudara adalah orang-orang yang pribadi-pribadi yang mengenal dan bukan hanya dikenal. Banyak orang mengenal tetapi tidak dikenal oleh Allah. Orang-orang yang taat adalah orang-orang yang mengenal siapa yang memerintahkan dia, dan yang memerintah itu mengenal orang-orang yang diperintah. Artinya ketika kita diperintahkan oleh firman Tuhan, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang melukai, kita akan melakukannya. Saudara sedang mengenal Allah dan Allah mengenal saudara. Itu dua hal tentang dampak dari ketaatan. Ya, amen. Saya mau mulai sore hari ini belajar taat. Taat itu tidak gampang. Taat itu perlu pengorbanan. Bahkan dalam ketaatan ada penderitaan. Tapi Allah selalu memberikan kekuatan ketika saudara berani melangkah. Haleluya. Haleluya. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu sejenak meresponi firman Tuhan ini. Seberapa hari-hari ini saudara masih hidup memiliki ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, ketaatan untuk melakukan, mengerjakan setiap pelayanan mulai dari hal yang terkecil yang Tuhan percayakan bagi saudara. Karena ketaatan itu saya sampaikan tadi berbicara ketekunan. Ketika saudara mulai bersungut-sungut dan mulai mengkalkulasikan pelayanan yang ada di hari, Tuhan percayakan yang terlihat itu hanya kecil dan dianggap kecil oleh orang lain, sehingga kita mulai, Tuhan, jika lo bisa bolehlah naik kelas kepada pelayanan yang lebih baik, yang membuat aku menjadi pelayan yang terhormat, dihargai oleh orang lain.
Kesajian kami ajaib di dalam Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, Allah yang berperan bagi setiap kami umat kepunyaanmu, Allah yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, bahkan Allah yang memelihara setiap kehidupan kami, karena kami adalah orang-orang yang disebut berbahagia, umat kepunyaan Allah, biji mata Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hamba sangat percaya perlindungan Allah sempurna bagi setiap anak-anak youth GBBK CBN. Terima kasih Roh Kudus, penyertaan-Mu ada bagi mereka. Tidak ada satu pun Tuhan yang tidak mengalami berkat dan lawatan Allah di dalam kehidupan mereka. Pertolongan demi pertolongan-Mu ada bagi setiap mereka. Penyediaan Allah ada bagi setiap kami, karena Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Bapa, setiap youth CBN bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang taat. Kami taat melakukan firman-Mu, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai kepada Allah melihat bahwa ketaatan kami dapat diperhitungkan, bahwa ketaatan kami cukup Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Roh Kudus. Berjalanlah beserta dengan kami dalam satu minggu ini. Jangan biarkan kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan melenceng ke kiri dan ke kanan, tetapi mata kami tetap tertuju kepada Allah yang hidup, yang datangnya pertolongan kami hanya datang dari Tuhan, sumber segala hikmat, sumber segala pengetahuan. Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup, mulai dari masa muda kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati Tuhan Gembala dan Ibu Gembala Sidang GBBK CBN. Berkat Tuhan mengalir, berkat kesehatan, berkat umur panjang, pengurapan Allah turun bagi masa tua mereka, turun bagi anak-anak mereka, bahkan bagi menantu dan cucu-cucunya. Kami berkati setiap orang tua youth CBN ini Tuhan. Kami berkati mereka, perlindungan Allah ada sempurna bagi mereka, kelimpahan yang dari surga tercurah bagi setiap mereka. Tidak ada satu keluarga pun yang mengalami kekurangan, tetapi kami percaya kelimpahan itu menjadi milik dan bagian setiap jemaat GBBK CBN Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami berkati Indonesia ini Tuhan. Kami berkati dengan kedamaian. Kami berkati Indonesia dengan roh yang takut akan Tuhan. Kami berkati Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami menolak setiap perpecahan, dan kami menolak setiap isu-isu agama dan sara yang ditabur, yang dihembuskan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk memecah Indonesia. Kami hancurkan, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus, dan kami melepaskan roh perdamaian, kami melepaskan roh yang takut akan Tuhan. Hujan pertobatan mengalir atas Indonesia. Kami menyebut nama Indonesia di dalam hadirat-Mu. Kami percaya mata Tuhan tertuju atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah Engkau diberkati, di luar rumah Engkau diberkati, dimanapun Engkau berada berkat Allah senantiasa menyertai-Mu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan, kuat kuasa, urapan dan perlindungan dari Roh Kudus, sampai setiap kita diangkat menjadi mempelai Kristus yang kudus yang percaya. Katakan amin.